segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap. Shalom. Shalom. Yang merasakan sukacita di hadapan Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kita ada di tempat ini tuh karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Yesus, kami percaya Engkau selalu ada di rumah penyembahan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Sementara kami memuji menyembah Engkau, kami percaya, sungguh kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesusku. Dari awal sampai selesainya ibadah kami, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, yang disanjung tinggi. Dan kami percaya ibadah Rupe malam hari ini adalah ibadah yang diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Meskipun doaku belum terjawab, namun aku tetap percaya padamu. Meskipun Tuhan belum menolong, namun Engkau tetap Tuhan yang ku sembah. Tuhan, aku percaya Kau memegang hidupku. Semua yang terbaik telah Kau sediakan untukku. Tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Lebih lagi sama-sama kita mau pelajari lagu baru ini. Tuhan belum terjawab, namun aku tetap percaya padamu. Meskipun Tuhan belum menolong, namun Engkau tetap Tuhan yang ku sembah. Tuhan, aku percaya Kau memegang hidupku. Semua yang terbaik telah Kau sediakan untukku. Tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Lebih lagi sama-sama kita belajar lagu ini. Meskipun doaku belum terjawab, namun aku tetap percaya padamu. Meskipun Tuhan belum menolong, namun Engkau tetap Tuhan yang kusembah. Tuhan, aku percaya Kau memegang hidupku. Semua yang terbaik telah Kau sediakan untukku. Tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Lebih lagi katakan, meskipun doaku belum terjawab, namun aku tetap percaya padamu. Meskipun Tuhan belum menolong,
jemaat sudah bisa angkat pujian ini dari awal? Katakan sama-sama coba. Namun percaya meskipun namun engkau sekali lagi
Sungguh kami percaya Engkau yang pegang hidup kami Yesus. Engkau selalu memberi kami yang terbaik, yang Kau sediakan untuk hidup kami Bapa. Tak pernah kami ragukan kuasa-Mu, karena Engkau Yesus berdaulat atas hidupku. Aku percaya Kau memegang hidupku, semua yang terbaik Engkau sediakan untukku. Tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Lebih lagi katakan, aku percaya Kau memegang hidupku, semua yang terbaik Engkau sediakan untukku Tuhan. Tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Karena Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang berdaulat, karena Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berdaulat, karena Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sekali lagi yang terbaik, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesus yang berdaulat atas hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shikaralabayaralabash. Oh, ralabash. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan Yesus, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Kau yang memegang kendali hidup kami. Kami percaya Yesus. Cikaralabayaralabas. Kau selalu menyediakan yang terbaik. Tidak ada keraguan-raguan bersama Yesus. Semua ada kepastian bersama Yesus. Ada kuasa yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, Yesus. Shikaralabayaralabash. Haleluya, haleluya, Yesusku, Yesusku hebat. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, Jesus, Jesus, Jesus. Shikaralabayaralabash. Jesus. Yesusku, Yesusku dahsyat. Jesus. Oh, Yesusku, Rajaku, Tuhanku yang hebat.
tersungkur menyembah-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu Bapa. Kami percaya meskipun doa kami belum terjawab, kami mau tetap percaya Yesus. Meskipun Tuhan saat ini belum menolong hidup kami, kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia menyembah Yesus. Mari jemaat Rupi angkat suaramu lu. Lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Tuhan ada saat ini. Dia ada saat ini. Sembah Yesus. Bersyukur Tuhan, Engkau ada saat ini. Engkau melihat semua jemaatmu yang tersungkur menyembah-Mu. Engkau melihat hati kerinduan kami. Kami setia Rupi. Kami setia menyembah-Mu Tuhan. Jesus. Lebih lagi, jemaat bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Katakan haleluya. Yang belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jesus.
segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku nyanyi.
Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu menjamah hidup kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu membangkitkan iman kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan ini waktunya bagi kami untuk duduk tenang, fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bicaralah bagi kami semua. Di dalam Yesus Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Baik, silakan duduk. Shalom semua. Senang bisa kembali melayani di ibadah Rupe malam ini. Saya berdoa semuanya baik-baik saja. Katakan sama-sama, saya baik-baik saja. Katakan di samping kiri kanan Bapak Ibu, kita baik-baik saja. Haleluya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang Yesus Sang Penyembuh. Sama-sama katakan Yesus Sang Penyembuh. 1, 2, 3. Yesus Sang Penyembuh. Saya bacakan dari kitab Injil Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas. Saudara, dari ayat yang kita baca, kita perlu mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan, dan untuk menebus hidup kita. Itu kehendak Tuhan. Dan semua janji itu sebenarnya diuntukkan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Bukan diuntukkan bagi mereka yang tidak percaya, tapi diuntukkan bagi saudara dan saya yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan kalau saudara amati baik-baik, hampir setiap manusia pernah mengalami sakit. Ada di sini yang tidak pernah sakit? Siapa? Iya, saya juga pernah sakit. Ada macam-macam penyakit. Ada yang sakit secara fisik. Ada yang sakit karena terluka hatinya. Batinnya terluka pada saat dia masih kecil. Ditindas. Terluka hatinya pada saat dia tumbuh remaja. Di masa pemuda. Atau ada juga yang terluka setelah menikah. Itu sebabnya untuk yang muda-muda. Ya, mau laki-laki mau perempuan yang belum menikah, dengar baik-baik. Jangan sampai salah pilih ketika engkau pilih. Buka matamu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar. Jangan setelah menikah baru kamu tercengang, wih kok model begini. Nah, gitu ya. Ada yang terluka setelah menikah dan itu menjadi penderitaan batin yang panjang, saudara. Dan itu tidak mudah. Bahkan kita sering kali mendengarkan tentang KDRT. Bukan kasih dalam rumah tangga. Kalau kasih dalam rumah tangga enak. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga karena perlakuan kasar yang diterima di dalam keluarga. Dan itu banyak terjadi. Bukan hanya orang yang di luar Yesus. Tapi orang yang di dalam Yesus pun sama. Di gereja banyak terjadi. Ada yang mengalami luka fisik, ada yang mengalami luka batin, ada yang karena dihianati, ada yang karena ditinggalkan, ada yang karena tertolak, ada yang karena tidak dihargai, ada yang karena tidak diinginkan, dan banyak luka batin dan luka hati lainnya. Dan saya mau bilang,
hal itu menyebabkan akar pahit, menimbulkan luka batin, bahkan dampak negatifnya dapat menimbulkan sakit penyakit yang berkepanjangan. Saudara, ayat tadi berkata bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang remuk hatinya. Kalau saudara belajar dari Holy Bible, sebenarnya kesembuhan dan pemulihan adalah kehendak dan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Pegang baik-baik janji Tuhan ini. Bahwa kesembuhan dan pemulihan itu kehendak Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Sembuh dan pulih dari sakit penyakit, sembuh dan pulih dari sakit mental yang hancur karena trauma. Sembuh dan pulih dari kelemahan-kelemahan yang dialami, dan itu semua adalah janji Tuhan. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Hampir di setiap kesempatan dimanapun Yesus berada, Yesus bukan hanya mengajar, Yesus bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi Yesus juga melakukan mujizat kesembuhan dan pemulihan. Hampir di setiap pelayanan Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang yang sakit secara fisik, menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat. Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Yesus melakukan pertukaran ilahi, divine exchange. Yaitu Yesus rela memikul penyakit kita dan menanggung kesengsaraan kita. Supaya kita disembuhkan. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama, Yesus sang penyembuh. Bagaimana kesembuhan dan pemulihan itu terjadi? Yang pertama, melalui iman. Sama-sama katakan melalui iman. 1, 2, 3. Melalui iman. Markus 5 ayat 34. Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Satu ayat lagi, Yakobus 5 ayat 15 bagian A. Doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Jadi penting bagi kita memiliki iman, taruh di hati saudara. Bahwa Yesus menyembuhkan dan memulihkan melalui iman. Dan apa yang Yesus lakukan selalu di luar nalar kita manusia. Selalu di luar akal pikiran kita manusia. Gak bisa dijangkau. Manusia boleh mengatakan tidak mungkin. Mustahil bisa sembuh. Mustahil bisa dipulihkan. Tinggal menunggu waktu. Itu kata manusia. Tetapi dengarkan ini. Setiap kali saudara memanggil nama Yesus, nama yang ajaib itu, maka dia hadir dan segalanya menjadi mungkin. Saudara mau tepuk tangan bagi Yesus? Kalau saudara malam ini panggil nama Yesus, saudara sakit, saudara punya iman, malam ini engkau pulang sembuh. Kalau saya jarang sekali ajak-ajak orang maju. Saudara punya iman, sembuh saudara. Sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan memang janji Tuhan yang diimpartasikan melalui iman saudara. Itulah yang menyembuhkan saudara, itulah yang memulihkan saudara. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan seperti ayat yang tadi kita baca. Setiap kali Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu berkata begini. Hartamu telah menyembuhkanmu, begitu? Enggak. Kepandaianmu telah menyembuhkanmu, begitu? Tidak. Imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan sembuh. Sama-sama katakan, saya disembuhkan karena iman. 1, 2, 3. Saya disembuhkan karena iman. Jadi iman memiliki peranan penting untuk kesembuhan saudara, untuk pemulihan saudara. Dan ini penting untuk kita mengerti bahwa iman itu harus aktif, bukan pasif. Harus aktif.
Saudara, begitu banyak contoh yang diceritakan pada Holy Bible bagaimana orang-orang mengalami mujizat dan kesembuhan. Bahwa Yesus menyembuhkan melalui iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Kita lihat contoh yang pertama, iman yang aktif. Bartimeus, penyakit yang pengemis yang buta. Disembuhkan karena iman. Imannya aktif. Dia tahu Yesus lewat, dia teriak. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang bilang diam. Semakin dia teriak. Yesus berhenti. Panggil orang itu. Yesus bilang, apa yang mau aku perbuat bagimu? Apa yang Bartimeus bilang? Supaya aku melihat. Yesus bilang, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyembuhkanmu. Bartimeus melihat. Siapa lagi? Perempuan Sirofenisia. Anaknya disembuhkan dari kerasukan setan karena imannya. Yesus lewat. Lalu dia menghampiri Yesus. Yesus bilang, tidak pantas bagi seorang anak yang diberikan roti, lalu melemparkan roti itu kepada anjing. Tapi apa? Wanita ini bilang, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus lihat, wih, imannya luar biasa. Jadilah seperti imanmu. Anaknya sembuh. Siapa lagi? Orang lumpuh yang diturunkan dengan tandu dari atap rumah yang dibongkar dan diletakkan tepat di depan Yesus. Orang lumpuh ini disembuhkan karena iman 4 orang yang beriman. Saya mau tanya di antara Bapak Ibu, ada kita ini sekitar 150 sampai 200. Adakah di sini yang pernah datang untuk sebuah kesembuhan di mana misalnya contoh di rumahnya Pak John dan Ibu Foni, ada KKR kesembuhan di situ, ada seorang pastor yang datang di situ dengan karunia kesembuhan. Lalu tiba-tiba ada 4 naik di tangga lalu bongkar atap rumahnya Pak John, kasih turun di bawah. Ada yang pernah bongkar atap rumahnya orang di sini lalu kasih turun orang sakit? Tidak pernah kejadian ada di Indonesia itu. Apalagi di Makassar. Tidak pernah saudara. Tapi ini dilakukan. Dan Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Dan masih banyak lagi mujizat lainnya. Saya pernah disembuhkan oleh Tuhan. Dari sebuah benjolan yang muncul di belakang saya. Sakit saudara. Kalau saya tidur terlentang sakit. Saya sandar sakit. Saya selesai mandi, saya lap, sakit saudara. Karena kan kalau lap handuk kan belakang pasti lap. Sakit. Lama gitu. Satu hari pada saat saya berada di mandi, selesai mandi di kamar mandi saya ada cermin. Lalu saya bilang sama sakit itu, hei dengar ya. Kamu tidak punya hak atas tubuh ini. Tubuh ini miliknya Tuhan, tubuh ini baitnya Roh Kudus. Aku perintahkan engkau hari ini, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Selesai mandi, saya pergi beraktivitas. Pulang saya tidak sadar saudara, bahwa benjolan itu sudah hilang di belakang saya. Saudara berseru dalam nama Tuhan Yesus. Saudara nggak bisa sembuh dalam nama sangkala. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Sungguh. Nggak bisa. Saudara hanya bisa sembuh, terima mujizat. Dalam nama siapa? Yesus. Istri saya juga pernah disembuhkan. Muncul benjolan. Saudara tahu benjolan di mana? Bagi wanita itu sesuatu yang mengerikan. Di bawah dada. Nangis. Bawa dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu hari, benjolannya hilang. Siapa yang sembuhkan? Yesus. Jadi yang pertama Yesus menyembuhkan melalui iman. Sama-sama katakan Yesus menyembuhkan melalui iman. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan melalui iman. Yang kedua, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Dan melakukan mujizat karena belas kasihan.
Matius 9 ayat 36. Ketika melihat orang banyak itu hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Garis bawahi tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kalau saudara baca Alkitab, mujizat-mujizat dan kesembuhan yang Yesus lakukan karena Yesus tergerak oleh belas kasihan, didorong oleh kepeduliannya terhadap penderitaan dan kebutuhan manusia. Yesus memberi makan orang banyak. Yesus memulihkan mereka yang menderita karena trauma, karena terpinggirkan, karena tertolak oleh masyarakat dan ditolak oleh keluarga. Bahkan Daud pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat 10 karena Daud mengalaminya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. PowerPoint-nya tidak bergerak. Senang dengan Matius 9 ayat 36. Ya, ini sudah ke Mazmur. Siapa petugas PowerPoint? Oh, enggak bisa bergerak, biarin aja. Itu ya. Artinya begini, meskipun ditinggalkan oleh orang-orang terdekat saudara, Yesus akan selalu menyambut saudara. Yesus akan selalu mengasihi dan memelihara saudara. Saya berikan contoh yang ada di Holy Bible, saudara bisa membayangkan bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus. Contoh yang pertama, Yesus khusus datang hanya untuk ketemu dengan satu orang gila yang kerasukan setan di Gadara. Saya mau tanya, kalau ada satu orang gila di kompleks saudara, saudara mau samperin enggak? Gak ada yang mau samperin. Yang teriak-teriak seorang diri di pekuburan, pukul-pukul dirinya dengan batu, rantai yang mengikatnya diputuskan, dia dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh masyarakat. Tapi Yesus datang membebaskan dan memulihkan orang gila yang kerasukan setan tersebut. Saudara coba bayangkan sejenak apa yang Yesus lakukan. Semua di luar batas pikiran kita. Yesus datang hanya khusus untuk satu orang gila di Gadara. Kalau bukan karena belas kasihan tidak mungkin. Saya selalu lupa namanya. Pak siapa lagi? Ya, kacamata. Ya kan sering ketemu di Geras 1. Pak siapa? James. Pak James. Satu hari Pak James. Ini cuma contoh, tidak seperti itu. Contoh. Pak James. Karena Pak John tidak di depan, Pak John di belakang. Jadi tidak bisa kasih jadi contoh. Ya gitu ya. Tadi Pak John bilang kalau AC-nya ini karena baru-baru kan berobat. Sehingga memang harus menghindar dari hawa dingin. Nah Pak James satu saat di kompleks perumahannya ada orang yang teriak-teriak. Gitu ya. Gila gitu, gila. Lalu Pak James tergerak oleh belas kasihan lalu datang. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan engkau waras. Waras. Tapi semakin dia waras, semakin teriak-teriak. Tapi Pak James tidak putus asa. Besok dia datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kau waras. Waras dalam nama Tuhan Yesus, waras. Berhari-hari setiap kali ketemu Pak James dalam nama Tuhan Yesus, waras. Terus di hari ke-7 Pak James ketemu lagi dengan orang gila itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kau waras. Waras, tiba-tiba dia ketawa. Pak James toh. Waras ki Pak James. Luar biasa saudara. Pak James, kau kenal saya? Iya, Pak James toh yang di blok sana toh. Waras dia. Akhirnya apa? Pak James bawa orang itu masuk di rumah penyembahan ibadah. Ini cuma contoh. Siapa lagi? Sakeus. Cerita ini sering kita baca dan dengar. Tapi pernahkah saudara merenungkan bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus
kepada seorang yang bernama Sakeus. Apakah Yesus kebetulan lewat di kota itu? Tidak. Nah. Tetapi untuk satu tujuan, yaitu untuk seorang yang bernama Sakeus. Yesus menyembuhkan tekanan mental yang dialami oleh Sakeus karena Sakeus dicap orang berdosa. Dia dihina, dikucilkan oleh masyarakat. Ayat yang tadi kita baca berkata Yesus datang untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Sakeus mendengar bahwa Yesus akan lewat di kotanya dan benar Yesus akhirnya lewat di kotanya. Kemudian Sakeus berdesak-desakan di antara orang banyak tapi tidak bisa, tubuhnya pendek, lebih pendek dari saya. Gemuk pendek. Lalu dia berlari mendahului orang banyak. Dia naik ke atas pohon. Justru yang terjadi kemudian oleh belas kasihan Yesus, Sakeus dan seisi rumahnya bertobat dan diselamatkan. Saudara pernah dengar cerita humor ini? Ketika seorang guru sekolah minggu bercerita kepada anak-anak kids, dibawakan ada ibadah kids. Saking semangatnya sampai salah cerita. Guru coach kids itu cerita gini, lalu naiklah Lazarus ke atas pohon hendak melihat Yesus. Anak-anak kids yang pandai, yang rohani memotong cerita gurunya. Salah bu, Sakeus bu, bukan Lazarus. Guru kids itu tidak kehilangan akal kemudian berkata, hai Lazarus turunlah itu tempatnya Sakeus. Haleluya. Hai Lazarus turunlah itu tempatnya Sakeus. Siapa lagi? Simon Petrus. Yesus memulihkan trauma yang dialami oleh Simon Petrus setelah menyangkal Yesus. Simon Petrus sangat malu. Simon Petrus merasa sangat bersalah, tetapi Simon Petrus diterima kembali. Yesus menerima Simon Petrus tanpa syarat. Bahkan kemudian jadi alat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan batin saudara, apa yang menjadi trauma saudara, apa yang menjadi luka batin saudara saat ini, tapi dengarkan ini. Yesus mau menyembuhkan dan melepaskan luka batin yang sedang engkau alami. Bukan besok, tapi malam ini. Saudara mau tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, belas kasihan sejati tidak hanya dirasakan tapi juga dilakukan. Ada tindakan nyata. Dan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita tentang belas kasihan. Dalam bahasa Yunani belas kasihan adalah splagni somai. Yaitu perasaan empati yang kuat dan keinginan mendalam untuk meringankan penderitaan orang lain. Itulah yang Yesus telah lakukan dan buat bagi saudara dan bagi saya. Yang ketiga, yang terakhir. Kesembuhan yang Yesus lakukan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Sama-sama katakan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. 1, 2, 3. Untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Yohanes 11 ayat 4. Setelah mendengarnya Yesus berkata, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Melainkan untuk menyatakan kemuliaan Elohim. Supaya dengan itu putra Elohim dipermuliakan. Saudara, ayat ini bercerita tentang Lazarus. Saudara Marta dan Maria yang dibangkitkan. Bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian tapi menyatakan kemuliaan Elohim. Perhatikan ini, demonstrasi kuasa Tuhan dan terjadinya mujizat kesembuhan adalah bukti nyata bahwa Yesus memiliki atas otoritas dan kuasa dari Bapa di surga. Banyak orang sakit disembuhkan. Yang dirasuk setan dilepaskan, mati dibangkitkan. Dan hal itu menyatakan pekerjaan Elohim yang luar biasa melalui Yesus. Kesembuhan dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan menjadi bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Sekaligus menunjukkan kepada kita
Karakter Yesus yang penuh dengan kasih kepada orang-orang yang menderita. Orang kusta sembuh, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Saudara bisa baca itu di Holy Bible. Bisu berbicara, lumpuh berjalan, kerasukan setan dilepaskan, orang mati dibangkitkan. Dan banyak lagi yang lain. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Dampak dari semua yang telah disembuhkan dan dipulihkan Yesus adalah mereka kemudian kembali ke masyarakat. Mereka semua memuliakan Elohim. Dan melalui kesaksian hidup mereka tentang Yesus, banyak orang mengikut Yesus. Jadi Yesus melakukan mujizat kesembuhan dan pemulihan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Saya mengajak saudara malam hari ini, malah saya mau menantang saudara. Engkau yang sudah disembuhkan, engkau yang sudah dipulihkan. Ini saatnya saudara dipakai Tuhan untuk bersaksi. Untuk mendoakan orang-orang sakit supaya mereka pun mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ini waktunya, ini saatnya. Saksikan tentang kebaikan dan kasih Yesus, bagaimana kehidupan saudara diubahkan, bagaimana kehidupan saudara disembuhkan, bagaimana kehidupan saudara diselamatkan. Jangkau mereka dan bawalah mereka kepada Yesus, supaya mereka pun menerima anugerah keselamatan itu dalam kehidupan mereka. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka pun diselamatkan. Ayat terakhir sebelum saya selesai. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang hadir malam ini yang dosanya sudah diampuni dan sudah disembuhkan? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita sudah mendengarkan 3 hal hari ini, malam ini. Yesus Sang Penyembuh, bagaimana kesembuhan terjadi? 1, melalui iman. Yang kedua, belas kasihan. Dan yang ketiga, untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Saudara, apakah WL tahu lagu ini? Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Mana pemusiknya? Ya, tolong disiapkan lagunya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, bahwa Yesus Engkau Sang Penyembuh kami. Kami sembuh, kami dipulihkan karena melalui iman yang aktif oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Dan semua yang terjadi atas hidup kami, kesembuhan, pemulihan, itu untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Supaya kami keluar, kembali menyaksikan segala kebaikan-Mu kepada orang-orang, mendoakan mereka supaya mereka pun juga disembuhkan dan kemudian mereka menjadi percaya kepada Yesus. Taruh kebenaran firman-Mu pada batin kami, biarlah iman kami boleh bertumbuh. Dan biarlah hidup yang Kau beri ini hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Bahkan hidupku padamu. Katakan, ku berserah, ku berserah.
ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku padamu. Katakan ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dengarkan saudara malam ini, terlalu sulit menurut ukuran manusia. Lautan itu terbelah, sulit saudara, sulit. Gak ada manusia yang bisa buat. Terlalu sulit di padang gurun, tiba-tiba muncul mata air yang membuang. Tapi dengar, di mata Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada. Apalagi cuma sakit penyakit. Terlalu mudah untuk Tuhan berkata sembuhlah. Untuk masalah pergumulanmu terlalu mudah untuk Tuhan berkata lepas. Hidupmu diberkati. Tapi dengarkan, imanmu harus aktif. Sebab Tuhan menyembuhkan melalui iman saudara yang aktif. Jangan pasif, aktif. Dan dengar, Yesus punya belas kasihan yang besar untuk menjamah hidupmu, untuk memulihkanmu, untuk menyembuhkanmu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukan itu. Kau bukakan jalan di lautan. Nikmati hadiratnya. Dia sedang menjamah hidupmu. Dia sedang menyembuhkanmu. Katakan ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan sekali lagi, berserah, ku berserah. Seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah.
firman-Mu yang sudah memberkati hidup kami. Kami percaya malam hari ini kami berserah. Ketika kami berserah kepada Yesus, maka semua masalah persoalan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menolong hidup kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah memberkati jemaat Rupe. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Jemaat dipersilakan tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, bersorak untuk Tuhan, meninggikan nama Dia sebab Dia Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari dengan iman kita dengan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau bunuh batu kami, kau kota benteng kami, Yesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah dijaga. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kau katakan di hadapan Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu, haleluya, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Mari doa Tuhan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Janji-Mu tak berubah. Kau awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Bersuka cita buat Yesus. Kali ini saya mau angkat lagu-lagu jadul. Jangan terus lagu-lagu baru ya. Lagu-lagu jadul juga pasti oma-oma sini. Tante-tante banyak yang suka. Oke, siap musik? Ayo lebih lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga.
Nyanyi lagi dong. Ayo Tuhanku Yesus. Jiwaku ditembus oleh lebih lagi semua bersuka cita. Tuhan yang tolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditembus olehnya. Jiwaku ditembus olehnya. Sekali lagi. Namanya Yesus lebih kuat. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa dong? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat Tuhan saja dong dulu. Ya. Amin. Lebih bersemangat buat Yesus doang. Lebih kuat lagi. Saya kurang